Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita bersama. Kita masih bersama SMK Nasional Malang, hebat dan sukses. Sekali lagi, SMK Nasional Malang, hebat dan sukses. pemirsa, kita sangat bahagia karena beberapa hari lalu staf kepresidenan datang ke Kota Malang. Salah satu yang dilihat adalah hasil kerja kami, yaitu berupa sepeda motor listrik dengan jenis apa Pak Ibas? Trail yang di sana, pemirsa. Trail mereknya apa? Kasa itu adalah unggul bahasa Ibrani. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bangga. Ini kolaborasi dari sekian banyak jurusan prodi yang menjadi satu, menghilangkan ego masing-masing. Ada yang membuat baterai, ada yang membuat bodi, ada yang membuat spare part yang lain, sehingga jadilah apa yang sudah dilihat oleh staf kepresidenan, yaitu sepeda motor jenis trail. Tentunya ini bukan hanya kebanggaan SMK Nasional Malang, tetapi seluruh warga Malang akan bangga sebab ada produk original yang dibuat oleh anak-anak muda Arema, anak-anak muda Malang yang membuat sebuah produk spektakuler berupa sepeda motor listrik. Sebenarnya embrionya dulu dari sepeda gunung, kemudian sepeda metik, sepeda lipat, kemudian sepeda motor metik, dan akhirnya dikembangkan menjadi sepeda dengan jenis trail. Tentunya memang saya ingin tahu apa sih sebenarnya rahasianya. Sebelum masuk ke sana, saya ingin memperkenalkan orang-orang hebat ini. Dimulai dari di samping itu yang paling ganteng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru pengampu otomotif. Perkenalkan, nama saya Ifas Junaidi. Terus yang berikutnya, Tepuk tangan semuanya. Langsung diajukan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya laporan lab otomotif atau disebut juga dengan TKNO dan TKSM. Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Fauzi. Saya selaku guru dari TPSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, kemudian juga sebagai kaprodi dari Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Perkenalkan, saya Yahya Raja, selaku kaprodi Teknik Pemesinan dan guru pembimbing dari pembuatan produk kasa tersebut. Perkenalkan, saya Ari Wijaksono, selaku kaprodi Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Perkenalkan, nama saya Guru Rian Fando, saya guru TPSM dan guru TKNO. Para guru ini adalah pendamping. Para guru ini adalah pendamping yang banyak terjun adalah mereka-mereka yang duduk di bawah ini, anak-anak ganteng yang ada di bawah ini. Kenalkan dari sebelah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kurniawan, saya kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Perkenalkan, nama saya Alfi Toren Ramadan dari kelas 11 TPSM. Perkenalkan, nama saya Sumantri, saya kelas 12 dari TKN 2. Perkenalkan, nama saya Regal Arifin dari kelas 12 TPM, Teknik Pemesinan. Perkenalkan, nama saya Farid Firmansyah dari Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Perkenalkan, nama saya Natania Abdullah Widarto dari kelas 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pemirsa, sangat mengharukan mendengar nama mereka, mendengar Bapak Ibu guru yang begitu percaya diri karena sudah melakukan hal yang sangat besar. Kenapa ini ditayangkan? Kenapa ini di video? Kenapa kita mengadakan podcast? Satu yang ingin kami sampaikan adalah anak muda Indonesia harus punya motivasi yang tinggi untuk sukses.
pengen tahu bahasa Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Ada 3 kunci sukses. Yang pertama, hajar, berinovasi. Apa yang dilakukan mereka adalah menerjemahkan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa manusia tidak boleh diam, bahwa manusia harus bergerak, bahwa manusia harus berinisiatif. Maka siaplah untuk menjadi orang gagal, siaplah untuk menjadi orang jatuh bagi orang yang tidak mau berbuat. Wajah itu dan bersungguh-sungguh dalam melakukan. Dan mereka siang dan malam berada di sekolah, bercapek-capek untuk melakukan pekerjaan besar. Dan ini dilakukan oleh tim bukan hanya satu prodi, tetapi banyak prodi. Tentunya mereka harus meninggalkan ego masing-masing. Yang pertama dari prodi apa ya? TKRO. Dari TKRO. Kemudian yang kedua? TBSM. Yang ketiga? Teknik pemesinan. Teknik pemesinan. Yang keempat? Teknik instalasi tenaga listrik. Teknik instalasi tenaga listrik. Antara satu dengan yang lain saling berkolaborasi. Ingin tahu kunci suksesnya? Mari kita tanya kepada anak muda hebat ini. Pemirsa, anak muda di Indonesia, sekali lagi marilah kita tanya kepada anak muda yang biasa pegang oli, yang biasa pegang martil, yang biasa pegang bahan besi. Saya ingin bertanya tentang apa yang ada di dalam otaknya, tentang kunci suksesnya. Mas Rizky. Kompetensi. Kompetensi. Dengar pemirsa, kompetensi. Kompetensi adalah sesuatu yang ada di otak. Apa itu sebenarnya kompetensi? Kemampuan. Makanya lakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya, kata Nabi, fantadiris syakat. Jadi kenapa orang gagal? Karena orang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang mampu. Jadi orang listrik membuat baterainya, yang lain membuat bodinya, dan lain sebagainya. Jadi mereka melakukan sesuai dengan kompetensi. Mereka mungkin tidak kenal hadisnya, tapi mereka bisa mengaktualisasikan hadis Rasulullah yang menyampaikan bahwa orang yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kemampuannya, tunggu tanggal kehancurannya. Yang kedua, Mas, Kerja keras. kerja keras. Hajar baja kerja keras. Anak muda, kalau Anda tidak mau kerja keras, jangan berharap sukses. Kalau ada orang masuk ke lautan untuk mengambil ikan dan Anda tidak mau basah, ya sudah di pinggir. Dan Anda tidak mau dapat badai, ya sudah di pinggir. Duduklah di pantai dengan tenang. Anda tidak akan pernah ketemu dengan badai, tapi jangan berharap ikan itu datang kepada tangan Anda. Kenapa? Karena Anda tidak mau kerja keras. Kalau anak ini hanya leha-leha, sekolah pulang, dan tidak melakukan inovasi apapun, tidak mau kerja keras, mereka tidak akan kedatangan seseorang yang berada di Jakarta, staf presiden, untuk melihat karya mereka. Kuncinya kerja keras. Terima kasih anak muda. Orang tua seperti kita diajari oleh anak muda bahwa kunci yang kedua kerja keras. Yang ketiga, Dukungan dari sekolah. dukungan dari sekolah. Kalau tidak ada kesempatan, maka tidak akan ada sesuatu. Sepeda motor butuh budget. Sepeda motor butuh order. Sepeda motor butuh sesuatu yang harus dibeli. Kalau sekolah tidak mendukung, jangan berharap siswanya memiliki kreasi yang bagus. Maka sekolah yang hancur adalah sekolah yang pelit mengeluarkan keuangan. Sekolah yang tidak mau mengerti terhadap agenda-agenda yang ada di bawah. Kalau sekolah tidak mau mengerti terhadap keinginan stakeholder yang ada di bawahnya, jangan berharap sukses. Tuh, budgetnya besar, benar. Tapi dari budget itulah lahir anak muda yang hebat dan guru yang hebat seperti ini. Sekali lagi teman-teman, para kepala sekolah se-Indonesia, dengarkan suara paling bawah. Apa yang diinginkan mereka, layani dan berikan fasilitas yang cukup, maka sekolah Anda akan menjadi hebat. Yang ketiga,
Pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Tentunya pada saat mereka melakukan sesuatu pasti ada kendala. Kemarin dikasih konsumsi deh. Kasih Pak. Sih. Jangan hanya karena ada di kamera. Ya, dikasih. Kasih. Nah, gitu. Mungkin mereka apa? Mungkin mereka harus meninggalkan pacarnya. Udah punya pacar belum? Udah Pak. Sudah. Ramenya. Tuh. Masa pacaran, jangan dulu. Nah, kendala pasti ada. Dan tidak ada seseorang yang hebat, yang sukses tanpa ada kendala. Kalau Anda sangat suka dengan kapitalis, ada orang kaya di dunia namanya Bill Gates, Michael Gates. Dia itu penemu Microsoft. Langsung sukses? Tidak. Mereka gagal berkali-kali. Kalau Anda penggemar orang kaya, tahu Jack Ma, orang terkaya di Asia, mereka tidak pernah rugi, sering rugi. Mereka tidak pernah gagal, sering gagal. Rasulullah pun sering gagal. Siapapun sering gagal. Tetapi mereka tidak akan pernah jatuh kalau setelah jatuh mereka bangkit. Tahu Ronald Reagan, pemain film Amerika Serikat yang kemudian jadi gubernur di Texas sana, dia pernah mengatakan seperti ini: biarkan aku jatuh 100 kali, tapi aku akan bangkit 101 kali, maka aku akan sukses. Jadi anak muda jangan pernah menyerah. Kalau cuma ditolak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, lanjut, akhirnya dapat juga. Tuh. Pernah ditolak? Pernah Pak. Kalau anak muda nggak pernah ditolak, nggak asik gitu. Anda nembak wanita, kemudian langsung mau, perempuannya murahan. Maka wanita yang hebat yang nolak dulu dia. Berikutnya, Kerjasama dalam tim. kerjasama dalam tim. Ada bahasa Inggris dari Rasul. Al-mu'minil mu'minil al-bunyan yashuddu ba'd. Satu dengan yang lain ibarat sebuah bangunan. Tahu bangunan filosofinya pasti berbeda. Pak Arif ditanya tentang matematika, mungkin dia tidak sehebat ketika ditanya tentang listrik. Pak Yanuar ditanya tentang yang lain, mungkin tidak akan sehebat ketika ditanya tentang permesinan. Pak Fauzi kalau ditanya tentang yang lain mungkin tidak akan sehebat kalau seperti ditanya tentang BBSN. Begitu juga dengan Pak Ifas. Pak Ifas ahli dalam bidang otomotif. Mereka bersatu, menjadi satu, kerjasama, jadilah apa yang disebut dengan bangunan. Ini tidak akan jadi kantor kalau tidak ada pintunya. Ini tidak akan jadi kantor kalau tidak ada pintunya. Ini tidak akan jadi kantor kalau tidak ada orangnya. Menjadi tempat hantu. Ada meja, ada kursi, ada orangnya, semua ada atap, ada lantai, jadilah kantor. Maka jangan takut berbeda. Perbedaan itu indah. Seandainya pelangi hanya satu warna, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah indah. Jadi perbedaan ini yang menjadi sebuah kolaborasi besar, sehingga sepeda motor yang hebat itu bisa jadi dan sukses dibuat. Ada lagi? Saling menghargai kemampuan masing-masing. Saling menghargai kemampuan masing-masing. Saling menghargai kemampuan masing-masing. Saya ulang, saling menghargai kemampuan masing-masing. Yang ahli ekonomi jangan merasa lebih pandai, karena orang lain ahli matematika, orang lain ahli fisika, orang lain ahli. Yang ahli otomotif jangan merasa lebih pandai, karena kalau tidak ada yang ahli listrik maka tidak baterai tidak jadi. Yang listrik jangan merasa lebih pandai, sebab kalau tidak ada yang membuat bodi maka sepeda motor tidak akan terjadi. Karena mereka saling menghargai kemampuan masing-masing, maka kolaborasi yang hebat ini bisa terjadi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi siapapun. Saya ingin mendengar tanggapan sebenarnya. Monggo, ini laporan Mas Fauzi. Gimana tanggapannya setelah sukses? Setelah Pak Muldoko datang ke tempat kita? Ya, saya heran kenapa bisa besar gitu, booming gitu. Dengan kerja keras selama ini, ya tentunya saya bangga menjadi bagian dari SMK Nasional Malang. Pak Yanwar. Selama proses pengerjaan Pak, jadi saya merasakan betul hangatnya kebersamaan dan kekompakan, sehingga sinergi antara siswa dan guru semakin baik.
saya 2 kali bangga dan luar biasa. Wah, Kalau saya merasa puas dengan kerja yang capek-capek, hasilnya seperti ini, merasa sangat puas dan bangga bisa bekerja dengan orang-orang. ada yang ingin saya beritahukan kepada Anda. Tentunya Anda ingin tanya, sepeda motor itu dipakai katakan bensin, kuatnya radius berapa, kecepatannya berapa? Pak Ibas bisa bantu? Baik teman-teman, saya ingin memperkenalkan motor listrik dari produk terbaru siswa SMK Nasional. Bahwasanya motor listrik ini dilengkapi dengan merek Kasa. Motor listrik ini mempunyai kapasitas baterai 60 volt 25 ampere. Jadi dalam proses pembuatan motor listrik ini mempunyai 4 komponen utama. Yang pertama adalah baterai. Baterai kita taruh di dalam frame ini. Bahwasanya baterai ini mempunyai tegangan 60 volt dan arus 26 ampere. Yang kedua dilengkapi dengan motor listriknya yang terpasang di roda belakang. Itu mempunyai kapasitas tegangan 60 volt 3000 watt. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengatur tegangan dan kecepatan pada motor listrik ini. Kita karena ini tipenya jenis trail, maka kita lengkapi dengan controller foto EM100 yang daya pacunya lebih besar daripada controller yang lainnya, jenis standar. Jadi controller foto E100 ini bisa kita setting untuk kecepatan maksimal kecepatan 140 km. Tetapi karena ini kontrolernya untuk proses pembuatannya kalau 140 km per jam, karena untuk motor listrik itu tidak dilengkapi dengan engine brake, itu sangat berbahaya perjalanan. Maka dengan Pak Fauzi selaku programmernya, untuk motor listrik ini hanya disetting sampai kecepatan maksimal 100 km per jam. Beberapa saat lalu wartawan datang, banyak yang datang ke sini dan bertanya, apakah ini orisinil enggak? Apa cuma sepeda motor lama kemudian dimodifikasi, dibuat? Termasuk wali kota Malang, Pak Setiaji juga bertanya, apakah sepeda motor yang dibuat SMK Nasional itu orisinil atau rakitan dari motor lama yang sudah tidak dipakai? Bisa tidak? Ya. Saya dari Pak Fauzi, bagian dari nanti pembangunan dari frame, kemudian kami ditatang oleh Direktorat Jenderal dari Jakarta, Dinas Pendidikan, ya, disuruh originalitas. Jadi bagaimana siswa itu bukan hanya merakit barang sudah jadi spare part, sudah jadi frame, sudah jadi dan sebagainya. Bagaimana membuat dari embrio dulu mulai dari MTB, kemudian dari Selis, kemudian dari Matic, Kasa, kemudian timbullah trail ini. Nah, produk ini adalah original dari SMK Nasional, ya, terbuat dari besi lonjoran. Ya, sama dari kita mulai dari titik nol, dari besi lonjoran kita beli, kemudian kita diperbantukan oleh bending, kemudian las sendiri, kemudian ada las listrik, kemudian ada lastik dan sebagainya. Kalau cat. Nah, cat ini kemudian kita berkolaborasi dengan Bapak Ifas selaku tim dari koordinator. Mungkin bisa Pak untuk menjelaskan bagaimana cikal bakalnya catnya seperti ini, inspirasinya dari mana gitu. Baik, tapi untuk inspirasi dari desain pengecatan ini kita terinspirasi dengan motor listrik jenis KTM. Memang di motor listrik KTM, kalau untuk motor listrik motor itu biasanya hanya ada 2-3 warna dan warnanya pun cenderung untuk full block. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini banyak mempunyai grafis karena kita harus membedakan antara motor bensin red atau motor listrik. Kebetulan untuk pengecatan kita ini ada siswa kita yaitu Farid, ini yang kebetulan di rumah juga mempunyai usaha dan bengkel pengecatan. Satu kalimat, apa yang dikatakan? Luar biasa.
Keren. Sukses. Sukses. Bangga. Bang. Nah, Wah. Jangan pantang menyerah dan terus mencoba. Pak. Jujur. Jujur. Bangga, sukses, pantang menyerah, sampai kalimat jujur. Artinya apa? Kalau tidak orang, jangan katakan apa. Karena itu akan mencederai keluarga. Tapi karena kita pakai lonjoran, kita melakukan bersama-sama dan di video, biar masyarakat tahu bahwa apa yang dilakukan kita original, tidak merakit dari sana dari sana. Mungkin ada salah satu spare part yang memang tidak bisa kita bikin karena memang harus ada di tempat. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita bersama, bagi siapapun, terutama anak muda. Jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berkreasi, jangan berhenti berjuang, dan jangan pantang menyerah. Kalau Anda menyerah, Anda tidak akan sukses. Itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila. SMK Nasional Malang, hebat!